Assalamualaikum, hai semua. Selamat datang di channel YouTube Nancy Yulia, IRT Berdaya Keluarga Bahagia. Kalau kemarin aku bikin kue nagasari isi pisang dengan metode siram, kali ini aku akan membuat kue nagasari dengan metode dimasak dulu. Untuk takaran resepnya, aku memakai setengah kilogram tepung beras. Satu resepnya bisa menghasilkan 50 biji. Resep ini cocok banget buat kalian yang ingin jualan atau ingin membuat dalam jumlah yang banyak untuk berbagai acara. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Untuk bahan-bahannya di sini aku ada 5 sampai 6 buah pisang. Untuk pisangnya aku memakai pisang ukuran yang besar. Kalau kalian memakai pisang yang ukuran kecil mungkin bisa membutuhkan 10 sampai 12 biji. Siapkan wajan atau panci yang cukup besar, kalau bisa menggunakan yang teflon atau anti lengket ya teman-teman. Kalau misalkan nggak punya, gunakan panci atau wajan biasa aja, nggak apa-apa, tapi nanti akan sedikit lengket. Oh iya, tadi aku memakai setengah kilogram tepung beras biasa dan aku tambahkan dengan 1/4 kilogram aci atau tepung tapioka. Untuk gula pasirnya aku memakai sebanyak 1/4 kilogram. Bila kalian suka yang manis bisa ditambah sedikit lebih banyak seperti 275 sampai 300 gram. Jangan lupa tambahkan garam agar hasilnya nanti lebih gurih, agar lebih wangi juga tambahkan dengan vanili bubuk. Lanjut aduk sampai semua bahan tercampur rata. Bila sudah, kita akan tuang santan secara bertahap. Santannya sebanyak 1800 ml yang aku ambil dari 1 butir kelapa ukuran yang besar. Aduk sampai gula pasir dan tepung berasnya larut sampai tercampur rata, tercampur dengan baik dan benar, sampai tidak ada tepung yang bergerindil serta tidak ada endapan di dasar panci atau di dasar baskom atau di dasar wadah. Kemudian tuang sisa santan yang separuhnya lagi. Jadi kita melakukan menuang santan sebanyak 2 kali. Jadi tujuan menuang santan secara bertahap supaya adonannya lebih mudah untuk dicampur dan diaduk ya teman-teman. Bila kalian ingin rasa yang lebih gurih, sebaiknya santan dimasak terlebih dahulu. Setelah dingin baru bisa dipergunakan. Dan ini aku tambahkan daun pandan agar lebih wangi ya. Kemudian kita akan lanjut masak di atas kompor dengan menggunakan api yang sedang cenderung ke kecil sampai menggumpal, menyatu dan kalis. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau kalian pikir video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial kalian masing-masing. Bila masih ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Nancy Yulia. Terima kasih. Nah, adonannya sudah menggumpal dan mulai menyatu. Kalau terlalu berat untuk diaduk, ganti dengan menggunakan centong plastik seperti ini. Lanjut aduk terus-menerus sampai airnya benar-benar surut atau habis. Sampai kita dapat adonan yang menyatu seperti ini ya teman-teman. Nggak perlu terlalu kalis, nggak apa-apa. Yang penting adonannya dia menyatu dan nggak penyek ya. Kadang-kadang kalau yang nggak menggunakan wajan anti lengket atau nggak pakai teflon kan dia juga khawatir kosong ya teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu kalis-kalis banget. Dalam keadaan panas nggak apa-apa, kita langsung bungkus aja, tapi hati-hati ya teman-teman, karena ini agak panas, nggak terlalu panas, cuman agak panas saja, tapi tetap hati-hati ya. Ini aku menggunakan daun pisang yang sudah dilayukan dan aku petik sehari sebelumnya. Ini didobel ya, agar kuenya nanti dia tampilannya tidak lepek. Dan untuk takarannya ini sebanyak 1 sampai 1,5 sendok makan. Kalau kalian ada sendok plastik di rumah, sebaiknya menggunakan sendok plastik karena ini di sendok kayak gini dia lengket ya teman-teman. Jadi aku nanti ganti dengan menggunakan spatula plastik. Dan untuk cara membungkus kue nagasari daun pisang bebas aja ya teman-teman. Kalau di daerahku cara membungkusnya memang seperti ini ya. Seperti membungkus potok atau seperti membungkus pepes.
Bagaimana sejauh ini teman-teman, masih mudah diikuti ya. Bila kalian ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Lakukan hal yang sama, membungkus kue naga sari daun pisang hingga selesai. Untuk satu resep ini aku bisa menghasilkan 50 bungkus atau 50 biji kue naga sari daun pisang yang dibungkus seperti ini. Hasil mungkin akan berbeda ya, tergantung dengan ukuran yang kalian inginkan. Sebelumnya aku sudah panaskan panci pengukus sampai air mendidih dan beruap banyak. Kemudian kita akan masukkan kue naga sari daun pisang ke dalam panci pengukus ini. Sambil ditata ya, biasanya aku memakai dandang kelakat kotak susun karena itu lagi aku pakai buat ngukus kue yang lain, jadi aku memakai panci kukusan seperti ini saja. Nah, ini tip agar warna daunnya tetap cantik. Jangan buru-buru ditutup, tunggu hingga uapnya keluar cukup banyak sekitar 5 menitan. Baru setelah itu bisa ditutup dan lanjut mengukus 30-40 menit dengan menggunakan api yang sedang sampai matang dan tanak. Nah, ini sekitar 40 menitan, ini sudah tercium bau khas kue naga sari, bau daun pisang yang sangat wangi. Artinya kuenya ini sudah matang dan tanak. Kemudian keluarkan dari dalam panci pengukus dan diamkan hingga benar-benar dingin. Nah, ini belum dingin, sudah habis separuh ya teman-teman, karena keluarga aku memang suka kue ini. Dan ini juga kue yang paling sering dipesan sama pelangganku ya teman-teman, karena rasanya memang sangat enak, dia lembut. Kalau sudah dingin, dia masih tetap lembut dan nggak keras. Kalau sudah benar-benar dingin, kita potong ujung daunnya, kita rapikan agar tampilannya lebih cantik dan menarik. Nah, kita icip-icip ya teman-teman. Bismillah, ini sudah dingin, ini sudah 8 jam. Lagi enak-enaknya buat dimakan, apalagi bikinnya sore atau malam hari, dimakan pagi-paginya. Enak banget, kalian harus coba ya. Dia sangat lembut dan lentur, tapi dia nggak penyek. Dan kalau kalian bikin kue naga sari isi pisang, usahakan gunakan juga pisang yang bagus ya teman-teman, pisang tua yang matang agar rasanya dia manis dan legit. Nah, seperti itu hasilnya kue naga sari takaran setengah kilogram tepung beras. Semoga bisa menjadi ide dan inspirasi buat kalian semua. Nantikan ide-ide menarik selanjutnya di channel YouTube Nancy Yulia, IET Berdaya Keluarga Bahagia. Terima kasih.